Alhamdulillah pagi ini kita bisa kumpul lagi bareng. Alhamdulillah. Setelah sholat subuh berjamaah, terus kita lanjutkan sholat syuruk yang pahalanya kayak apa Tat pahalanya? Haji umroh sempurna. Haji umroh sempurna. Masya Allah. Jadi kita tadi nunggu sholat syuruk dulu, waktu syuruk kita sholat, baru kita ngobrol-ngobrol lagi bareng-bareng. Jadi mudah-mudahan dapat pahala sholat berjamaah subuh, dapat pahala sholat syuruk. Ya. Subuhnya juga Nah, dunia dan seisinya. itu dia yang tadi datang pas sebelum subuh bisa tahiyatul masjid, bisa sholat qobliyah, sholat sunat fajar, seisi langit dan bumi ya. Dunia dan seisinya pahalanya. Masya Allah. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah, ya konsisten untuk terus menjaga sholat kita, terkhusus waktu-waktu subuh. Karena banyak sekali ya di waktu-waktu subuh itu kesempatan kita untuk melakukan ibadah terkhusus sholat ya. Apalagi ditambahin sedekah lagi. Tambahin sedekah, Masya Allah. Pak Wahyu rajin sekarang sedekahnya, soalnya transferan jalan terus. Iya, tiba-tiba ting katanya udah masuk. Ya, cuman enaknya beliau kalau transferannya masuk, ngopi di mana kita Ustaz? Iya, itu yang saya senang, ngopi di mana kita. Iya, traktirannya jalan terus juga. Alhamdulillah. Nah, dalam kegiatan kita sehari-hari yang saya lihat khususnya Pak Wahyu ya, ini sering melakukan perjalanan. Tiap hari jalan kayaknya Pak Wahyu ya. Nah, ngider. Ngider. Dagang, menjemput rezeki ya. Tiap hari tahu-tahu udah jalan ngantor, nggak lama udah dari kantor, taunya udah nongkrong di mana gitu, ada ngopi, ya. Sambil jualan. Nah itu ngopinya sambil jualan, karena katanya lewat silaturahmi begitu nongkrong tiba-tiba ada aja yang nyangkut ya Pak Wahyu ya. Insya Allah, karena rezeki nggak tahu dari mana. Tahu-tahu kita mampir di satu tempat, kenalan, tertarik untuk beli kendaraan, mesen gitu. Nah, jadi di antara kita ada yang tetap sibuk di jalan, artinya melakukan perjalanan. Walaupun ya kayak saya sekarang itu lebih banyak di rumah, karena jamaah pengajian banyak yang ngaji online gitu. Tapi yang bepergian juga tetap banyak dari kita gitu, Pak Wahyu khususnya. Kemarin juga Ustadz Anwar Sani ya, habis dari luar kota ke liburan ke mana Ustadz? Ke Bali. Ke Bali. Ya, habis ke Bali takziah ke Ponorogo, ke Ustadz Sukri gitu. Nah, kita ini kan suka mengadakan perjalanan ya, dalam pengertian kita naik kendaraan. Cuman kadang-kadang kita suka lupa tuh pas mau naik kendaraan atau udah di kendaraan mau mengadakan perjalanan. Kadang-kadang kita main naik aja, jalan. Nah, suka lupa berdoanya. Ya, padahal keselamatan kita dalam perjalanan itu selain memang kita yang mempersiapkan entah dengan kendaraan yang baik, artinya secara peralatan yang ada di kendaraan itu baik, juga kondisi kita prima melakukan perjalanan itu yang membuat kita selamat. Tetapi yang nggak kalah pentingnya itu, yang paling utama malah itu keselamatan dari Allah atau perlindungan dari Allah supaya kita selamat dalam perjalanan. Nah, doa itulah yang kadang-kadang kita suka lupa mengucapkannya gitu.
Mau tahu nggak? Iya. Iya, kadang kita kan taunya cuma naik Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillahirrahmanirrahim. Berangkat. Emang ada doanya, Tat? Iya. Ini Pak Wahyu kalau nanya, ini mimik mukanya itu mantep. Bismillahnya udah keren. Tambahannya apa? Nah, Emang ada doanya, Tat? Oh. Untuk yang naik kendaraan. iya ada. Kan jadi Iya. sebelum naik nanti berdoa dulu. Sebelum naik berdoa dulu nih. Mulai hari ini nanti mau berdoa nih Pak Wahyu. Kalau malaikat. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Iya. Apa? Tambahannya apa lagi, Pak? Nah, jadi nih pas nih. Ya. Ujungnya di sini. Ya. Jadi yang diajarin dulu sama bapak saya khususnya sebelum kita membahas doa. Itu kalau kita mau melangkah keluar dari rumah, kata bapak saya dulu, kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah, jadi intinya doa itu merupakan bentuk ketawakalan kita, kepasrahan kita kepada Allah supaya dalam perjalanan kita dilindungi dari hal-hal yang akan membahayakan kita. Nah, dan terbukti itu dari bapak saya yang memang sopir, kurang lebih sekitar 30 tahun menggeluti di bidang penyupiran, ya, penyupiran. Jadi 30 tahun bawa mobil, alhamdulillah setahu saya Ustaz ya, itu nggak pernah namanya misalnya nabrak orang atau masuk parit gitu. Itu alhamdulillah nggak pernah. Paling-paling nabrak ayam gitu ya. Ya. I'm sorry. Ayam sorry. Ya. Kalau nabrak ayam biasanya itu di misalnya belum mati tuh kelepek-kelepek dipotong, nanti sama yang punya dibayar, tapi ayamnya dibawa gitu. Kadang ayam, kadang bebek gitu. Beli ayam dadakan. Beli ayam dadakan. Itu paling, tapi yang kecelakaan fatal itu alhamdulillah nggak pernah. Bahkan pernah bapak saya cerita, itu dia mau pergi ke luar kota. Biasanya kan trayeknya antar kota di dalam satu provinsi. Nah, sekali waktu mau keluar kota, ada yang nyarter gitu. Pas keluar kota itu hampir nabrak orang. Tapi bisa jadi karena doa itu atau amalan itu Allah hindarkan. Dan sangat terasa kata bapak saya. Itu kayak pegang setir itu kayak ada malaikat yang menghindarkan. Oh iya, kayak belokin gitu. Jadi nggak kena. Itu alhamdulillah. Nah, itu contoh bahwa ada perlindungan dari Allah kepada kita ketika kita bertawakal, berpasrah kepada Allah. Ini yang Ustadz Bahtiar Nasir juga sampaikan. Saya lihat di videonya untuk membaca amalan itu. Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Itu kalau kita mau pergi. Nah, khusus doa untuk naik kendaraan, entah naik motor, naik sepeda, naik mobil, naik Delman. Ingat di Ponorogo dulu naik Delman. Ya, naik Delman, naik pesawat, naik kereta api, naik kapal, itu ada doanya. Doanya itu tadi Pak Wahyu udah nanya nih, ya. Emang selain bismillah ada doanya? Ada. Di dalam Al-Qur'an ada. Jadi doanya di surat Az-Zukhruf. Artinya Az-Zukhruf itu perhiasan. Surat yang ke-43. Ayatnya ayat 13 dan 14. Jadi ada 2 ayat. Doa itu sekaligus. Bunyinya Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin. Itu di ayat 13. Ayat ke-14-nya wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, itu di ayat yang ke-14-nya.
Nah, sekarang kita kaji maknanya supaya kita ngerti. Dan kalau kita ngerti, harapannya lebih meresapi dari maknanya. Nah, yang pertama, subhana itu artinya maha suci. Alladzi yang sakhara menundukkan. Subhanalladzi sakhara lana, dua kata. La itu untuk atau bagi, na kami. Hadza ini. Kalau digabung, subhanalladzi sakhara lana hadza. Maha suci yang telah menundukkan ini untuk kami. Itu kalimat yang pertama. Kalimat yang kedua masih di ayat 13. Wa ma kunna lahu muqrinin. Wa artinya dan, ma artinya tidak, lahu ya, wa ma kunna ya, kunna itu satu kata artinya kami adalah. Lahu dua kata, la bagi, hu nya. Bisa la bagi, bisa juga untuk. Jadi lahu baginya atau untuknya. Mukrinina itu artinya orang-orang yang menguasai atau yang menundukkan. Nah, kalau digabung, wa ma kunna lahu mukrinin, dan kami tidak menguasai atau kami tidak menundukkannya. Itu yang kalimat kedua. Di ayat 13. Nah, kalimat ketiga di ayat yang ke-14, wa inna ila rabbina lamunqalibun. Yang pertama wa artinya dan. Inna agak panjang bacanya, na itu dua kata. Pertama inna sesungguhnya, na itu kami. Ila artinya kepada, Rabbina dua kata. Rabbi Tuhan, na kami. Lalu penggalan yang terakhir, lamunqalibun itu dua kata. La artinya sungguh, munqalibun artinya orang-orang yang kembali. Kalau digabung, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami sungguh atau benar-benar kembali kepada Tuhan kami. Nah, itu kalimat ketiga di ayat ke-14. Yang menarik dari doa ini, itu biasanya kalau doa diawali dengan Rabbana, ya Tuhan kami, Rabbi, ya Tuhanku, Allahumma, ya Allah. Biasanya begitu ya. Nah, doa ini tidak pakai Allahumma, Rabbi atau Rabbana, tapi memakai kata subhana, maha suci. Nah, kalau kita belajar dari segi tata bahasa atau kaidah bahasa dalam bahasa Arab, kata subhana itu berkedudukan atau posisinya sebagai namanya maf'ul mutlak. Ya, objek mutlak. Nah, biasanya maf'ul mutlak itu ada fiil kata kerja dan fa'il atau pelaku di depannya atau yang mendahuluinya. Tetapi kadang-kadang maf'ul mutlak itu fiil dan fa'ilnya tersembunyi. Kenapa disembunyikan? Karena fiil dari maf'ul mutlak ini satu akar kata dengan maf'ul mutlaknya. Kalau maf'ul mutlaknya subhana, berarti fiilnya atau kata kerja yang tersembunyi itu bisa sabbaha kalau fiil madi, bisa yusabbihu fiil mudhari'nya. Nah, yang saya katakan tadi, maf'ul mutlak itu yang satu akar kata dengan fiilnya. Terkadang fiilnya sama fa'ilnya dicantumin atau
eksplisit tercantum, tetapi kadang-kadang implisit, tersembunyi. Nah, penyembunyian fiil itu karena sama dengan maf'ul mutlaknya secara akar kata. Nah, itu yang menarik. Jadi subhana itu dia kedudukannya sebagai maf'ul mutlak. Artinya maha suci. Nah, pemakaian kata maha suci itu menunjukkan kesempurnaan. Jadi makna maha suci itu Allah maha sempurna. Dalam pengertian maha sempurna, Allah tidak punya kekurangan atau kelemahan. Termasuk kesempurnaan Allah dalam penciptaannya. Nah, Allah menciptakan semesta alam ini, termasuk di dalamnya kita manusia, ada hewan, ada tumbuhan. Terkhusus lagi Allah ciptakan hewan. Kalau zaman dulu, ya hewan seperti unta, kuda, itu yang jadi tunggangan atau yang jadi kendaraan. Itu yang Allah ciptakan untuk kita manusia, bisa kita pakai untuk kendaraan, walaupun bisa juga kita konsumsi untuk makanan kita. Nah, kendaraan zaman dulu ya selain hewan yang Allah ciptakan, juga ada kapal, al-fulka atau al-fulku atau al-fulki itu artinya bahtera. Jadi bisa kapal atau bahtera, bisa juga hewan yang Allah ciptakan untuk kendaraan kita. Nah, kita memuji Allah Subhana, Maha Suci, karena Allah menciptakan ciptaan atau makhluknya itu dengan sempurna. Termasuk Allah menciptakan hewan untuk kepentingan kita manusia. Bisa kita makan, konsumsi, bisa juga kita pakai untuk kendaraan. Nah, siapa Maha Suci yang kita sebutkan pada kata Subhana itu? Alladzi sakhkhara lana hadza, yang telah menundukkan ini untuk kami. Ya. Yang dimaksud menundukkan ini yang dimaksud itu adalah hewan untuk kita jadikan kendaraan. Seperti tadi unta, kuda, keledai. Nah, zaman dulu bisa jadi kendaraan. Nah, kijang ada juga nggak? Innova. Ya, ya. Masa kuda doang yang disebutin kata Pak Wahyu? Ya, kijang juga disebutin. Ya. Jadi kalau zaman dulu betul-betul hewannya yang dijadikan kendaraan. Sekarang nama hewannya kuda, kijang, ya, yang dijadikan kendaraan. Udah berubah bentuk. Ya, sekarang jadi mobil, ya. Panter. Oh, panter ada juga. Ya, jadi kendaraan. Tapi sekarang tinggal namanya doang. Ya, walaupun ada sebagian masih memakai betul-betul jenis hewannya yang dijadikan kendaraan. Kuda, unta masih itu dipakai untuk kendaraan. Nah, walaupun sekarang kan perkembangan teknologi ada pesawat, ada juga kereta api, terkhusus sepeda gitu, terkhusus sepeda. Nah, jadi dengan kita mengucapkan Subhana, Maha Suci, itu artinya kita memuji Allah yang telah menundukkan hewan-hewan itu untuk kita kendarain sebagai kendaraan untuk kita. Nah, kemudian yang kalimat kedua setelah kita memuji Allah karena sudah menundukkan hewan untuk kendaraan kita. Nah, kalimat yang keduanya wa ma kunna lahu muqrinin. Artinya kita menyadari bahwa kita sendiri itu nggak bisa untuk menundukkan atau menguasai hewan itu kalau nggak Allah yang menundukkannya untuk kita. Ya. Jadi memang Allah sudah desain dalam penciptaannya menciptakan hewan untuk kita kendarai dengan cara Allah tundukkan. Sama kita manusia, hewan Allah tundukkan supaya bisa kita pakai untuk kendaraan. Gitu. Jadi kita menyadari bahwa
kita sebagai manusia nggak punya kekuatan, nggak punya daya upaya untuk menundukkan hewan-hewan tersebut untuk kita kendarain, kalau tidak karena Allah yang menundukkannya untuk kita. Makanya kita tadi sebut subhana, maha suci, kita memuji Allah. Nah, baru yang kalimat ketiganya di ayat yang ke-14, wa inna ila rabbina lamunqalibun, dan sesungguhnya kami sungguh atau benar-benar kembali kepada Tuhan kami. Jadi kan kita melakukan perjalanan, bepergian, naik kendaraan. Kita menyadari bahwa perjalanan kita di dunia ini itu perjalanan sementara. Perjalanan sesungguhnya adalah kita kembali kepada Allah. Ya. Final journey. Wah, ya. Dikit-dikit ingat bahasa Inggrisnya. Nah, jadi perjalanan kita terakhir menuju Allah Subhanahu wa taala. Jadi dengan doa itu mengingatkan kita bahwa sejauh-jauhnya perjalanan kita di dunia ini, pada akhirnya ada perjalanan yang paling jauh. Kenapa paling jauh? Karena nggak bakal balik lagi. Kalau kita perjalanan di dunia, pulang kampung, nanti balik lagi ke kota untuk beraktivitas. Ya, pergi ngantor, nanti pulang lagi ke rumah. Nah, perjalanan yang paling jauh adalah perjalanan kepada Allah, karena tidak ada lagi kembalinya. Itu perjalanan terakhir. Ya, saya ingat dulu ada cerpen dari Seno Gumira Ajidharma. Iya, itu. Seno Tudra. Ya, itu mirip-mirip namanya. Kalau beliau apa namanya, cerpenis, novelis gitu. Ya, jadi salah satu judul cerpennya dulu namanya ya Perjalanan Terakhir. Pas saya baca, iya itu perjalanan menuju kepada kematian. Jadi doa itu mengingatkan kita bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Ya. Jadi begitulah doa di dalam Al-Quran ya. Begitu syarat dengan makna. Tidak hanya kita meminta keselamatan, tidak hanya kita meminta perlindungan, tetapi juga mengandung makna bahwa pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Supaya kalau kita jalan, itu kita meminta kepada Allah diarahin ke jalan yang baik, ke jalan yang benar. Soalnya Pak Wahyu kadang-kadang kalau nyetir suka belok katanya. Belok. Ya, kalau ada warteg belok kan. Kalau ada rumah makan Padang belok. Ya. Puasa tuh. Menumpah. Setirnya belok. Setirnya belok. Saya bungkus buat nanti buka puasa. Wah, dia Oh, buat buka puasa. Iya. Iya. Ngeles. Ya. Jadi dalam doa yang selalu kita bahas, ada makna-makna tersirat ya, di luar dari apa yang kita minta, seringkali begitu. Jadi ada makna yang bisa kita dalami, tidak hanya dalam konteks doa itu sendiri, tapi dalam konteks yang lebih luas gitu. Bahwa misalnya kita melakukan perjalanan, pada akhirnya kita akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Makanya kalau kita jalan, kita berniatnya jalannya untuk kebaikan, jalannya mencari nafkah, jalannya mencari rezeki, jalannya untuk berbagi ilmu, seperti itu. Jalannya untuk kemarin ya takziah, ziarah, dan lain sebagainya. Jadi kalau kita doa, jadi kita diarahkan kepada kebaikan-kebaikan. Berbeda kalau kita nggak berdoa, bisa saja kita digoda oleh setan, kita melakukan hal-hal yang tidak baik atau bepergian ke tempat yang tidak baik. Na'udzubillah min dzalik. Begitu. kita ulangin bareng-bareng. Oh, kita ulangi bareng-bareng. Ini ngulanginya karena mau ngafalnya atau karena udah lapar? Karena kita mau berangkat menuju lapar tadi. Bukan. Pakai kendaraan. Ya, pakai kendaraan, bukan menuju tempat kerja tapi menuju tempat lapar. Oke. Sekarang kita ulangi doanya ya. Ustaz Musli udah siap kita ngulangi doanya? Oke. Nah, kita
Baca ya. Subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Nah, mudah-mudahan doa yang kita kaji, kita bahas, setelah kita memahami maknanya, bisa kita pakai untuk sehari-hari kita, untuk kegiatan sehari-hari kita. Jadi selain doa tadi, doa kita bertawakal kepada Allah, kita bisa tambahin pas mau naik kendaraan atau pas di atas kendaraan sebelum bepergian, kita baca doa itu tambahannya. Mudah-mudahan ya dengan doa itu kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan doa itu juga sebenarnya mengandung makna kesyukuran kita kepada Allah karena Allah telah memberikan untuk kita kendaraan. Karena berapa banyak orang yang tidak memiliki kendaraan seperti yang kita miliki gitu. Nah, kita dikasih rezeki oleh Allah. Kita punya misalnya sepeda, belum tentu yang lain bisa beli. Kita punya motor, belum tentu yang lain bisa beli. Bahkan kita punya mobil, berapa banyak yang naik motor, kita dikasih rezeki mobil gitu. Jadi ketika kita membaca doa tadi, itu ungkapan sebagai rasa syukur kita kepada Allah karena Allah sudah memberikan rezeki untuk kita berupa kendaraan, begitu. Nah, mudah-mudahan kita bisa rutinkan membaca doa ini ketika kita mau bepergian naik kendaraan. Begitu kira-kira Pak Wahyu? Ya, baik. Ya, bapak-bapak yang lain. Ya, insya Allah. Masya Allah ini. Waalaikumsalam. Pelan-pelan aja jalannya, pelan-pelan nanti. Ya. Nah, ini dia nih. Foto dulu. Iya, ini udah dipoto nih. Masya Allah. Penting. Pak Wahyu, ini nasi gorengnya spesial. Nasi goreng Padang. Ya. Foto dulu buat Pare. Ini dibawain dari Padang apa dari mana? Di Padang. Dari Padang ya. Bukit Tinggi. Bukit Tinggi. Ini bukit. Perjalanannya udah baca doa tadi. Iya. Nah, udah baca doa perjalanannya. Bentuknya Masya Allah. Ustaz, Masya Allah. Pas. Ya. Ya karena hidangannya udah ada. Gimana Pak Wahyu? Diapain nih? kita liatin aja. Kita liatin. Kacanya ditutup, Kita lihat. kita makan. Oke. Udah gini-gini. Pare di rumah katanya diantar. Oh, Pare di rumah, siap-siap. Kemarin. Ya, jadi kita ambilin satu persatu. Ya. Duh, kurang dong satu lagi. Enggak langsung aja, nggak apa-apa. Kita baca Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Amin, insyaallah. Berkah-berkah. Ini yang mensponsori Pak Rey ini. Ya, Rey Speed. Ya. Mudah-mudahan beliau rezekinya tambah lagi. Ya, sehat selalu beliau, insya Allah. Requestnya Pak Aris nih. Request. Pare lagi. Ini? Ya, Sini lagi. Oke, siap. Ayo Mas Ria. Udah. Pak Aris sudah ada. Mantap nih. Ini nih nasi goreng Ini pakai namanya- kecap. Bagaimana rasanya ya? Goreng Padang. Ini nasi goreng Padang nih. Namanya nasi. Bisa nggak tuh? Oh ya Pak Budi. Nah, Pak Budi kemana nih Pak Budi nih? Mana kok Pak Budi? Oh iya, Makasih, Pak. iya Pak Budi. Iya Pak Budi nggak ada. Oh, terima kasih Ustaz. Ya, Masya Allah. insya Allah Ini nasi berkah. goreng tebing tinggi. Tebing tinggi. Kan tebing. Iya tebing. Mantap. Iya. Iya nih Pak Sopiar jago nih koki.